Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Nabi adalah juru bicara Tuhan. Nabi bertugas menyampaikan perkataan Tuhan kepada umat manusia. Kehendak Tuhan kepada umatnya bisa terkait dengan situasi pada saat perkataan itu disampaikan, tetapi bisa juga tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang yang disampaikan seorang juru bicara Tuhan, itulah yang disebut dengan nubuatan. Mika adalah seorang juru bicara Tuhan. Mika adalah orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan kehendaknya bagi umat Israel. Mika menubuatkan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Sekitar 700 tahun kemudian, malaikat Gabriel datang ke Nazaret di Galilea, menemui seorang perempuan muda bernama Maria, memberitahukan tentang rencana Allah, mengirimkan seorang juru selamat bagi umatnya dalam wujud bayi yang akan dilahirkan Maria. Maria yang tinggal di Nazaret akan melahirkan bayi itu di Betlehem, sebuah kota kecil yang tidak berarti di dalam peta Israel pada zaman itu. Tetapi Nazaret bukanlah Betlehem. Nazaret berada di provinsi Galilea yang ada di sisi utara. Betlehem berada di provinsi Yudea yang ada di sisi selatan. Jarak antara Nazaret dan Betlehem sekitar 130 km. Kemudian Kaisar Agustus yang memerintah Romawi memerintahkan supaya dilakukan sensus atas seluruh wilayah yang berada di dalam kekuasaan Romawi. Israel yang sekitar 60 tahun sebelumnya telah ditaklukkan Romawi dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Romawi juga harus melakukan sensus tersebut. Sensus dilakukan dengan mewajibkan setiap orang kembali ke daerah asalnya untuk didaftarkan di tempat tersebut. Dengan cara mendaftar di daerah asalnya, akan diketahui dengan jelas asal-usul keluarga seseorang beserta dengan jumlahnya. Dengan cara itu, Romawi memiliki data penting tentang warga kerajaannya. Sebagai keturunan Daud, Yusuf yang menjadi tunangan Maria harus kembali ke daerah asal Daud. Yusuf yang tinggal di Nazaret di provinsi Galilea harus kembali ke Betlehem yang ada di provinsi Yudea. Alasan Kaisar Agustus melakukan sensus untuk mengetahui jumlah penduduk di wilayah yang menjadi kekuasaannya yang akan memberikan kebanggaan betapa berkuasa dan besarnya dia dan kerajaannya. Cara dalam melakukan sensus yang mewajibkan setiap orang kembali ke daerah asalnya membawa Yusuf dan Maria ke tempat di mana Tuhan yang menjadi manusia harus dilahirkan, Betlehem. Rancangan Kaisar Agustus dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Manusia merencanakan dan Allah yang menentukan. Manusia mereka-reka kebesaran bagi dirinya, Tuhan memakainya untuk menggenapi rencananya bagi umat manusia. Allah sang pemelihara mengatur segala sesuatu untuk menggenapi firman-Nya. Ia memanfaatkan rancangan-rancangan manusia yang manusia gunakan untuk memenuhi keinginan mereka sendiri untuk melayani rencana Tuhan, jauh di luar maksud manusia. Aktivitas demografi yang dilakukan Kaisar Romawi Agustus menjadi alat untuk mewujudkan rencana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosanya yang akan datang ke bumi di kota kecil Betlehem. Dari perspektif Allah, Kaisar Romawi Agustus hanyalah alat yang dipakainya untuk mewujudkan rencananya. Pergerakan masyarakat yang harus berpindah ke wilayah lain akibat cara melakukan sensus merupakan kondisi antara untuk menuju peristiwa yang dirancang Allah. Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya tidak meninggalkan dunia bergerak di luar kendalinya.
Allah mengontrol sepenuhnya setiap peristiwa di dalam sejarah. Allah mengontrol peristiwa di dalam sejarah untuk menggenapkan rencananya bagi umat manusia. Allah secara aktif menggerakkan berbagai hal di dunia untuk berjalan sesuai dengan rancangannya. Kehendak bebas manusia tetap memiliki batasan. Kehendak bebas manusia tidak akan bisa melewati rancangan besar Allah bagi dunia. Membangun kesadaran bahwa Tuhan secara aktif mengendalikan berbagai peristiwa di dunia yang terkadang terlihat berjalan tidak sesuai dengan bayangan dan keinginan kita, akan menghilangkan berbagai kekhawatiran berlebihan yang seringkali menguasai diri kita saat menghadapi situasi yang tidak berjalan sebagaimana yang kita bayangkan dan inginkan. Belajar melihat setiap situasi dari perspektif Tuhan dan menerima serta menantikan kehendak Tuhan selanjutnya akan membawa diri kita bisa menghadapi situasi tanpa kekhawatiran berlebihan. Belajar terus untuk mempercayakan diri kepada Tuhan akan membuat hidup kita penuh dengan damai sejahteranya.